welcome to YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga, penyerbukan, seleksi, dan persilangan pada tanaman kelapa di mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu tanaman kelapa. Kelapa memiliki nama ilmiah Cocos nucifera, yaitu termasuk dalam marga Cocos dan suku aren atau Arisaceae. Tanaman ini dapat dimanfaatkan hampir di seluruh bagiannya oleh manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna, terutama bagi masyarakat yang mendiami daerah pesisir. Tanaman kelapa diperkirakan berasal dari daerah pesisir Samudra India yang berada di sisi Asia, dan kini telah menyebar luas ke seluruh pantai tropik yang ada di seluruh dunia. Tanaman kelapa dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna karena pada bagian tempurung kelapa dapat dimanfaatkan sebagai arang tempurung kelapa, buahnya sebagai bahan dasar santan, minyak kelapa, dan campuran berbagai olahan makanan lainnya. Dan pada bagian daun dapat dijadikan bahan dasar untuk pembuatan sapu lidi. Pada morfologi kelapa, pada batang kelapa merupakan bagian tunggal. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai lebih dari 30 cm. Dan kelapa tersusun secara majemuk, menyirip secara tunggal, berwarna kekuningan jika masih muda dan berwarna hijau tua jika sudah tua. Bunga kelapa disebut juga bunga majemuk yang terdiri dari kumpulan spikelet dan tersusun menjadi inflorescence berbentuk spiral. Bunga betina mempunyai ibu tangkai bunga yang merupakan pendukung spikelet. Bunga kelapa membentuk karangan bunga yang disebut mayang atau manggar yang diselubungi oleh mancung atau spata. Panjang mancung 80-90 cm. Karangan bunga terdiri dari tangkai bunga dan cabang-cabangnya. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina dan jantan. Jumlah bunga jantan tiap cabangnya lebih kurang 200 bunga. Bunga jantan 1-3 helai. Kelopak 3-5 mm. 2-3 helai daun. Mahkota 15 mm. 3-6 helai benang sari. 4-1 putik rudimenter dengan kepala putik berhelai 3 lembar. Di antara sirip-sirip terdapat nektar. Bunga betina berukuran lebih besar, lebih kurang 3 cm. Kelompok bunga tebal dan lebar membungkus hampir seluruh bagian-bagian lainnya. Putik tidak bertangkai, tetapi sisa benang sari atau rudimenter masih tampak tersusun seperti menggelembung. Dasar buah dari 3 ruangan dan tiap ruangan terdapat 1 bakal biji, tetapi hanya 1 yang akan tumbuh normal. Kelapa merupakan tanaman berumah satu dengan kondisi bunga jantan dan bunga betina dalam satu tangkai bunga serta sistem penyerbukan tanaman kelapa sebagian besar menyerbuk silang. Sehingga untuk membentuk suatu hibrida harus dilakukan persilangan buatan. Persilangan buatan untuk membentuk suatu hibrida baru harus dilakukan karakterisasi tetua sebagai bahan genetik untuk mencapai kemajuan seleksi. Adanya kemajuan genetik, maka akan terjadi perbaikan genetik untuk turunan hasil hibrida yang dihasilkan. Perbaikan meten genetik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan eksplorasi, introduksi, seleksi, dan mutasi. Salah satu cara untuk membentuk varietas hibrida unggul dengan melakukan persilangan dengan tetua unggul dan diikuti dengan seleksi. Seleksi pada tetua sangat diperlukan untuk mendapatkan kandidat tetua yang unggul dan berbeda secara morfologi sehingga dapat menghasilkan hibrida yang superior. Menurut Yunandra et al. 2017 menyatakan bahwa seleksi dilakukan untuk mendapatkan kemajuan seleksi sehingga karakter yang dituju dapat diwariskan. Seleksi dapat dilakukan secara morfologi dan genomik. Menurut Chul et al. 2020 menyatakan bahwa seleksi melalui genomik dapat menjelaskan semua potensi dan semua varietas.
Untuk seleksinya, tanaman kelapa menggunakan seleksi silang balik di mana menyatakan bahwa satu jenis persilangan yang dilakukan di antara keturunan generasi pertama hasil suatu persilangan dengan salah satu tetuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara persilangan. Pertama, harus ada persiapan terlebih dahulu. Persiapan menentukan induk atau tetua jantan dan betina. Pemilihan tetua tergantung pada sifat unggul yang diinginkan. Seleksi dilakukan dengan melihat bahan yang digunakan persilangan yang memiliki daya gabung tinggi. Lalu, kastrasi, kegiatan membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dapat dipakai serta organ tanaman lain yang mengganggu kegiatan persilangan. Lalu emaskulasi, pengambilan kepala sari atau bunga jantan. Selanjutnya isolasi yang dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi tidak tersebuki oleh serbuk sari asing. Dengan demikian, baik bunga jantan maupun betina harus dikeludungi dengan kantung. Kantung bisa terbuat dari kertas tahan air, kain, plastik, selotip, dan lain-lain. Ukuran kantung disesuaikan dengan ukuran bunga tanaman yang bersangkutan. Lalu ada pengumpulan serbuk sari, di mana dari satu pohon tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum kuncup-kuncup bunga itu mekar. Bila letak pohon tetua betina jauh dari pohon tetua jantan, maka pengangkutan kuncup-kuncup bunga dari tetua jantan ke tetua betina akan memakan waktu yang lama. Lalu penyerbukan. Penyerbukan buatan dilakukan antara tanaman yang berbeda genetiknya. Pelaksanaannya terdiri dari pengumpan polen atau serbuk sari yang viabel atau anter dari tanaman tetua jantan yang sehat. Kemudian menyerbukannya ke stigma tetua betina yang telah dilakukan emaskulasi. Lalu pelebelan. Setelah proses penyilangan selesai dan mampu memperoleh varietas baru atau variasi baru, yaitu kelapa hibrida yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi serta berkopra tebal, biji kelapa hibrida ini akan dibudidayakan dengan melalui pemeliharaan yang baik, agar hasilnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang bunga, penyerbukan, seleksi, dan persilangan pada tanaman kelapa di mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman. Jika ada kurang penyampaian dan pemahaman yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.